Belanda membentuk VOC tahun 1602 dan oleh Sultan Banten tidak diizinkan membuka kantor di Banten, tapi diberi tempat di Sunda Kelapa. Kenapa? Karena Sultan Banten memperhitungkan kalau ada Belanda di Sunda Kelapa, serangan Sultan Agung yang ambisius ke Banten akan terhambat. Kenapa? Ya sewaktu-waktu VOC bisa menyerang pasukan Mataram kalau pasukan Mataram masuk ke wilayah Banten. Itu pertimbangannya. Disitulah kenapa VOC oleh Sultan Agung kemudian diserang lebih dulu. Ya, karena Sultan Agung ingin menaklukkan seluruh Jawa waktu itu. Sampai 2 kali menyerang Batavia. Ya, 1626 sampai 1629. Itu semua kedua-duanya gagal. Setelah itu pecah lagi perlawanan. Ya. Sultan Ageng Tirtayasa ya, dibantu Syekh Yusuf Tajul Khalwati Al-Makassari melawan VOC. Ya. Kalah, dilanjut perang Goa. Sultan Hasanuddin melawan VOC. Pertempuran melawan Belanda ini terus dilakukan. Ya. Sampai terjadi perjanjian bunganya, putranya Sultan Hasanuddin namanya Karaing Galesong datang ke Jawa karena tidak setuju dengan perjanjian bunganya, ngangkat senjata bersama-sama Trunojoyo, Panembahan Kiri, Panembahan Romo dari Kajolan dan seterusnya. Terjadi perlawanan. Itu terus sampai Suropati, sampai Diponegoro. Nah, usaha VOC untuk menaklukkan pribumi yang ngelawan ini salah satunya dilakukan dengan penyebar luasan opium, candu secara legal. Ya. Itulah mulai akhir abad 17 ya, sampai awal abad 18. Keraton-keraton di Jawa gaya hidupnya sudah mengikuti candu. Ya. Dan itu kita lihat ketika perang Diponegoro diangkat, ya, pernah terjadi satu peristiwa ketika akan menyerbu ke arah Gowo, pasukan Diponegoro tidak bisa jalan. Kenapa? Pasokan candunya terlambat datang. Bayangkan, ya. Itu dengan pahit sekali ditulis dalam Babat Diponegoro. Bahkan salah satu panglima yang paling unggul, ya, Kiai Mojo sudah menyerah, Sentot Prawiro Dirjo sudah menyerah semua. Ada satu panglima yang belum menyerah. Namanya Basah Kerto Pengalasan. Dia kalau nyusun strategi luar biasa. Belanda selalu kebingungan ngadepi strateginya Kerto Pengalasan. Ya. Sampai satu ketika Belanda memperoleh informasi bahwa Basah Kerto Pengalasan ini termasuk panglima yang tidak diberi kepercayaan oleh Diponegoro. Ya, kenapa Diponegoro tidak mempercayai Kerto Pengalasan? Informasinya ternyata Kerto Pengalasan ini pecandu opium, sudah tergantung dengan opium. Disitulah Belanda kemudian mengirim utusan, ya, menawari Kerto Pengalasan untuk pensiun, disediakan dana pensiun, bulanan, dan rumah besar di Semarang. Tidak dijawab. Tetapi ketika ditawari bahwa selain uang bulanan, ya, dan kemudian rumah besar di Semarang, pasokan candu juga tidak akan terlambat. Ngibarkan bendera putih, dia nyerah. Ya, sampai seperti itu. Nah, tapi candu tidak bisa masuk ke kalangan pesantren. Kenapa? Wah, pesantren mengharamkan candu. Nah, itu kita bisa melihat pasca runtuhnya kekuatan keraton, pesantren-pesantren melakukan perlawanan. Ya. Nah, nanti kita bisa baca kolonial arsip. Silakan datang ke Arsip Nasional, baca. Ya.
Jadi sejak VOC dibubarkan tahun 1799 dan tahun 1800 dibentuk pemerintah baru, pemerintah kolonial Hindia Belanda, sampai tahun 1900, dalam tempo 100 tahun. Silakan dibaca. Ada 112 kali pemberontakan dalam tempo 1 abad. Dan pemberontakan itu dipimpin guru torekot dan ulama dari pesantren. Itu silakan dibaca itu. Kenapa kita nggak baca itu? Kenapa kalangan pesantren tidak mau tunduk pada Belanda? Kenapa? Karena mereka mewarisi struktur sosial masyarakat Nusantara zaman kuno. Jadi struktur masyarakat zaman kuno itu, kalau kita baca Negara Kertagama, Kitab Nawanadya, ya, Salokantara, itu ada struktur masyarakat di Indonesia. Jadi masyarakat itu terdiri dari 7 lapisan golongan. Ya. Yang ini agak beda dengan India. Ukuran untuk menempatkan masyarakat itu dilihat parameternya dari kuat dan tidaknya pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Kalau seseorang sangat kuat ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling dasar, paling rendah. Kalau dia lemah ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling atas. Itulah golongan paling atas zaman Mojopahit, ya, bahkan zaman Mataram kuno. Gitu. Diduduki golongan Brahmana, yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi, mereka hidup di pertapaan, di hutan-hutan, di goa-goa. Ini golongan nomor 1 paling tinggi. Golongan kedua adalah golongan Ksatria, yaitu golongan orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Karena tidak ada istilah korupsi, ya, karena korupsi itu kan untuk pribadi. Ini pribadinya tidak boleh punya kekayaan dia, tapi dijamin negara. Itulah para Ksatria. Di bawah para Ksatria ada golongan Waisya. Siapa golongan Waisya? Para petani. Dia sudah lebih rendah. Kenapa? Karena sudah punya rumah, punya pekarangan, punya sawah, punya ternak. Ya. Di bawah golongan Waisya itu ada golongan Sudra. Siapa golongan Sudra? Tegas. Bahwa yang dimaksud golongan Sudra adalah saudagar. Orang yang meminjamkan uang dengan bunga. Ya. Orang yang meminjamkan perhiasan, pakaian, dan seterusnya para tuan tanah. Itu golongan Sudra. Ya. Saya tidak tahu. Kalau waktu zaman Mojopahit itu ada istilah sekarang konglomerat. Mungkin dulu namanya Mahasudra. Kenapa? Kekayaannya berlebihan. Jadi orang kalau kekayaan berlebihan itu rendah. Nah, di bawah Sudra itu masih ada golongan Candala. Siapa golongan Candala? Yaitu orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Ya, itu ditegaskan siapa mereka? Golongan yang bekerja sebagai jagal. Ya, itu membunuh makhluk lain. Kemudian pemburu, itu masuk golongan Candala. Termasuk pejabat negara yang tugasnya sebagai algojo, membunuh eksekutor. Yes. Itu golongan Candala. Dia lebih rendah. Lapisan yang paling bawah itu ada golongan Meleca, yaitu di bawahnya Candala. Siapa golongan Meleca? Yaitu semua orang asing yang berstatus kilalan. Jadi orang asing dulu menduduki posisi ke-6. Ya. Itu sebabnya orang sini tidak mau menerima Belanda sebagai tuan itu. Kenapa? Mereka orang asing kok. Mereka itu kilalan, bekerja sebagai pelayan di sini. Tidak boleh jadi juragan di sini. Itu aturan. Baru lapisan yang paling bawah, lapisan ke-7 ada golongan Tuca. Siapa golongan Tuca? Ini orang yang hidupnya selalu merugikan masyarakat lain.
para penipu, preman, begal, rampok, kalangan bawah. Karena itu ada aturan dulu yang boleh memegang negara itu hanya keturunan Brahmana atau kesatria. Golongan sudra tidak boleh. Bicara agama juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Agama itu sesuatu yang suci. Yang boleh membincang agama hanya golongan Brahmana, orang yang suci. Di situ. Nah, kita akan nemukan fakta. Islam sampai 800 tahun tidak dianut pribumi di Indonesia secara massal. Kenapa? Karena ada aturan ini. Kalau ada teori menyatakan yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para saudagar, gak mungkin. Saudagar itu masuk golongan sudra. Dan masyarakat gak mau menerima agama dari kalangan sudra. Itulah sebabnya ketika Wali Songo datang di sini, mereka menduduki posisi Brahmana. Sunan-sunan itu Brahmana. Iya, jadi panutan orang. Tapi kalau yang menyebarkan itu golongan saudagar, kemudian apalagi orang asing, nggak dianggap. Ya, kenapa? Orang asing dulu adalah kilalan, pelayan di sini.